Bagi sobat yang ingin menemukan Nizar bisa dicari di toko busana muslim terdekat di kota-kota Anda. Dan juga bisa di online Nizar Indonesia Official, bisa di Shopee, bisa di Tokped ya, Tokped. Bisa juga di Instagram, itu juga bisa dikontak WA-nya. Mungkin ada yang mau jadi reseller di kota-kota yang masih belum ada Nizarnya juga bisa. Silahkan. Nizar Indonesia, kalau di Instagram itu Nizar_IDN. Seperti itu. Assalamualaikum Sobat Ngopi Bareng TV. Alhamdulillah hari ini kita ketemuan ini bos besar. Tapi berjiwa muda. Orang yang ganteng, ya toh, tegas, ya toh, dan punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Beliau ini memang baru memulai di tahun 2015 karena meneruskan dari usaha dari orang tua. Tapi ojo digawe main-main karena beliau ini masih pendatang baru, tapi di dunia fashion itu sudah mempunyai nama. Siapa lagi kalau bukan Mas Syarif Syafiq. Ya, terima kasih Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Jamil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Syarif, saya memang sudah lama melihat bukan panjenengan tapi produk panjenengan. Saya lebih kenalnya dari malah produk panjenengan. Pak Syarif ini punya produk namanya Nizar. Iya. Yang berdomisili di Pasuruan, terutama utamanya di Kota Bangil. Nah, Nizar ini benar dulunya itu Nizar Bordir ya? Namanya ya, awalnya Nizar Bordir. Gimana Pak Syarif kok bisa terjun ke Nizar ini? Awal mulanya seperti apa Mas Syarif? Ya, awal mulanya itu karena musibah ya. Orang tua meninggal tahun 2011. Setelah itu dilanjutin sama om, ya mungkin 2 tahun ya. Setelah itu 2013 saya diminta buat belajar sambil nerusin bisnis orang tua ini, Nizar. Jadi sambil kuliah, hari Senin sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya belajar gitu sambil nerusin di Nizar situ. Mas Syarif tahu asal nusul nama Nizar itu seperti apa? Kok tiba-tiba nama Nizar, atau ini punya cucu atau anak? Oh ya, Nizar? Itu nama kesayangan adiknya almarhum ya. Nizar. Nah, Nizar sendiri itu artinya kan unik ya. Unik gitu, apa ya? Ya unik lah. Kayak gitu. Jadi ya dinamain Nizar itu. Pak Syarif, apa yang membedakan jenis namanya baju Nizar dengan yang lain itu apa? Menurut sampean itu? Jadi kalau dari nama ya, kita kan Nizar Bordir tadi ya. Nah, kenapa kok sekarang diganti namanya jadi Nizar aja? Nizar Indonesia. Karena dulu itu Bangil itu julukannya itu dulu namanya Bangkodir. Bangil Kota Bordir kayak gitu. Nah, lalu dengan sekarang kan sudah bordir, sudah pakai mesin, sudah dikomputerisasi semua, kerjanya sudah 24 jam. Jadi kita lebih ke ya udahlah Nizar aja lah. Kita fokus di situ. Kayak gitu. Ke fashion. Tapi kita tetap baju koko dengan tradisional bordir ya. Tetap kita mempertahankan itu dengan nuansa desain-desain yang lebih modern kayak gitu. Lebih modern. Tetap ada kombinasi ya? Tetap kombinasi. Meskipun polos ya? Seperti yang Anda pakai ini? Ya, tetap ada sentuhan bordir, ada sentuhan seni-seni jahitannya kayak gitu. Enggak polos biasa gitu, enggak. Tetap ada something-nya karena Nizar itu unik gitu.
artinya unik seperti itu. Itu yang membedakan antara fashion Nizar sama yang lain ya. Ya, yang paling utama adalah bahannya. Hmm. Nah, bahannya ini kita pakai murni 100% katun. Jadi benar-benar lembut. Kalau sudah pakai Nizar pasti sangat-sangat nyaman lah. Nggak mau pindah ke yang lain pasti. Iya. Iya. Saya lihat memang beda, atau jenis katunnya itu juga beda. Beda. Antara model satu dengan model yang lain itu jenis katunnya saya kira ada yang beda tadi. Beda, iya. Oh. Sangat-sangat lembut, sangat-sangat nyaman. Sama Kayak motifnya ya, motifnya Sama motifnya tidak ya. ada yang sama ya. Nggak ada. Oh. Beda-beda. Meskipun polos itu ada semacam motif-motif Iya. apa itu namanya kayak keranjang atau kayak agak lebih lembut. Iya. Memang Kayak sengaja seperti itu atau bagaimana? Iya, sengaja emang. Jadi kita membuat yang orang itu pede untuk pakai itu gitu. Biar beda dengan yang lain gitu. Ya, menurut Mas Arif perkembangan dari dunia fashion terutama koko di Indonesia itu seperti apa? Iya ya. Sekarang ini kalau kita lihat ini dunia fashion ini penuh ya dengan brand-brand baru, brand-brand dari luar. Kayak sekarang ini lebih gampang orang jualan gitu. Ibaratnya kalau kita ngeliat di Indonesia sekarang ini lebih banyak penjualnya daripada pembelinya. Kayak gitu sekarang ini. Jadi banyak banget. Jadi kayak di pasar-pasar tuh banjir barang tapi penjualnya nggak ada. Pembelinya nggak ada. Sedikit lah. Kayak gitu. Jadi terus sekarang ini kan apa ya? Asal jadi barang aja, jadi baju aja sudah dijual murah-murah kayak gitu. Mungkin Pak Jamil sering lihat lah. Murah-murah apa segala macam. Ya itu tantangan juga buat kita ya. Tantangan juga buat kita. Kayak gitu. Ya, jadi bagaimana Nizar itu membuat Nizar Bordir atau Nizar Collection ini tetap eksis. Memang beda, artinya jenis kainnya atau apa yang membuat Pak Mas Arif ini tetap eksis di dunia fashion ini. Yang pertama adalah kita menjaga pelanggan, agen. Jadi kayak di kota-kota itu kita menjaga. Lalu yang kedua adalah produk, kualitas. Nah, untuk masalah kualitas kita benar-benar menjaga dari segi bahannya. Walaupun bahan itu naik, kita nggak mau menurunkan kualitasnya. Kayak gitu. Jadi tetap kita mempertahankan dengan kualitas yang sama. Kita nggak mau main-main dengan itu. Itu nomor satu kita, kualitas. Seperti itu. Terus ya desain-desain dan lain sebagainya kita harus tetap update gitu. Harus eksis kayak gitu. Nah, sekarang kita ini lebih kepengennya larinya itu ke online ya. Kita biasa offline ya, biasa konvensional seperti itu. Ya kita sekarang sudah mulai ke online ya. Kita perlahan-lahan masuk di online. Belum jadi nomor satu ya, tapi kita berusaha ke arah sana lah untuk eksis di online. Tapi kembali lagi, kalau ke online itu kan biasanya harga dulu yang dilihat sama pembeli ini. Nah, sementara Nizar ini bagaimana caranya mempertahankan kelasnya? Apakah diturunkan mutunya atau tetap tapi kelasnya berbeda? Ya, kalau mutunya kita nggak pernah turun ya, kita pasti sama. Walaupun gimana-gimana kita tetap mempertahankan itu, karena kualitasnya kita di situ. Untuk harga ya sesuai dengan kualitasnya yang pasti, kayak gitu. Jadi pasarnya Nizar ini tetap di kelas-kelas menengah premium ya? Ya, menengah-menengah premium. Nah, ke atas lah sedikit ya. Atas ya. Kayak gitu. Tapi yakin ya Mas Sarif untuk merambah di daerah situ sangat yakin ya? Yakin. Karena kalau orang itu kalau sudah nyaman apapun itu dilakukan kayak gitu. Kalau sekarang ada warung gitu, misalnya makanannya enak walaupun harganya mahal misal. Kalau enak kita datang lagi ke sana walaupun mahal kayak gitu kan.
apalagi Nizar sudah punya modal brand itu tadi. Iya, dibuat kulit kita segala macam kan harusnya oke lah buat diri sendiri kan, kayak gitu. Ya, jenengan termasuk pengusaha yang saya lihat punya mental dan karakter yang cukup bagus untuk modal amin, amin. Sama lulusan mana kok bisa punya modal seperti itu? Saya lulusan di Ciputra, Surabaya. Oh, pantes. Ciputra. Jadi ini luar biasa termasuk. Bayangkan ada orang dari Bangil ya Pasuruan yang sekolah di Ciputra. Iya. Dan itu pilihan atau memang orang tua yang orang tua pasti mengarahkan ya. Iya. Orang tua mengarahkan, cuma kan tetap pilihan kepada anaknya. Ya, saya milih juga Ciputra karena kepengen seperti orang tua juga jadi pengusaha seperti itu. Maksud saya kok nggak di sekolah misalkan manajemen UNER atau di manajemen mana sekolah manajemen, kok tiba-tiba di Ciputra pilihannya? Karena di Ciputra itu kan lebih ke bisnis ya, pelajarannya juga bisnis kayak gitu. Jadi ya lebih fokus aja di sana, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sana juga arahnya juga sama. Jadi ya kita ke situ akhirnya, ke Ciputra kayak gitu. Ya ini sebagai inspirasi Sobat Ngopi Bareng TV bahwa kalau kita fokus kepada apa yang akan kita lakukan ke depan, insya Allah akan ketemu. Betul. Ketemu fashionnya ya. Iya. Nah, yang dilakukan oleh Mas Arif ini kira-kira apa yang menjadi angan-angan atau keinginan sampean Nizar itu mau dibawa kemana Nizar Indonesia? Ya, intinya itu kita kepengen merambah itu kita benar-benar di Indonesia ya. Di Indonesia kita di seluruh kota di Indonesia ini kita sudah ada gitu. Lalu kita mungkin ada inovasi-inovasi lain ya, kayak misalnya kita membuat kayak songkok dan lain sebagainya. Lalu kalau bisa kita membuat tradisi baju koko ini, koko ya. Kalau di Malaysia itu kan lebih ke Melayu ya, lebih kayak agak panjang. Nah, kita membuat tradisi-tradisi yang bagus untuk koko supaya kita bisa lempar budayanya ke luar kayak gitu. Koko bordir ya, kayak gitu. Itu kan sebenarnya ya India ada ya. Cuma kalau koko tuh kayaknya di sini deh. Koko itu kan sebenarnya dari Cina ya. Kayaknya lebih kayak tradisi di Indonesia itu ya. Kalau baju kokonya sendiri itu ya. Ya kita harus menjual budaya kita lah. Ibaratnya mengenalkan ke minimal di ASEAN ya. Baju-baju koko bordir kita kayak gitu. Supaya menjadi khas lah. Tradisi kita kayak batik gitu. Jadi belum ada keinginan untuk ekspor misalkan, belum ya? Belum, saat ini kita fokus di lokal dulu aja. Lokal dulu, ya. Di lokal dulu. Oke Mas Arif, ya ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih, kira-kira omset dari Nizar ini apakah sudah memenuhi target atau masih diturun atau sudah lebih? Iya. Ya alhamdulillah lah kalau soal itu lah ya, alhamdulillah. Cuma ya pastinya apa ya? Ya sekarang ini kan lagi nggak oke juga sebenarnya keadaan di kondisi ekonomi ini nggak oke banget kan. Cuma alhamdulillah kita masih bisa survive kayak gitu kan. Alhamdulillah lah. Kita ngeliat pasar-pasar sekarang ini kan keadaannya juga kurang oke kan. Cuma alhamdulillah kita masih survive, terus kita dibantu online dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, apakah ke depan ini Nizar Indonesia ini akan merambah kepada anak-anak muda? Karena saya lihat fashion-fashionnya sudah mulai menuju ke Gen Z ini. Iya. Ya, saya kalau Nizar itu sebenarnya targetnya tuh di 35 tahun ya, sampai di 55 ya mungkin ya. Tapi kita nyarinya itu kalau bisa kayak Pak Jamil gini. Jiwanya yang muda. Jiwanya yang muda, iya. Jadi kita buat bajunya yang muda, orangnya juga tampilnya biar kelihatan muda juga, kayak gitu. Dan saya lihat juga model-modelnya, jadi tidak harus sekarang ini pakai Nizar itu tidak harus
ke masjid Iya, misalkan. iya, iya. Tapi ke acara resmi, Bisa. acara apa itu namanya di tempat-tempat perkawinan atau di tempat resmi yang lain itu bisa dipakai dengan nyaman. Iya, ya kita berharapnya kayak gitu ya. Jadi kita membuat baju ini yang nggak terlalu tradisional, yang ibaratnya kalau ke podcastnya Pak Jamil ini apa ngopi. Ngopi, ya. Ngopi ini kalau pakai baju koko ibaratnya, oh ini habis hari terawih nih. Ya kan? Enggak, kita datang dari rumah ke sini ya emang pakai baju koko kayak gitu. Emang bisa dipakai dimanapun kayak gitu. Kita nongkrong pakai baju koko tuh bisa kayak gitu. Kayak di Saudi itu kan bisa kan dipakai harian kan, gamis loh. Kalau di sini kan orang pakai gamis, Iya. habis dari mana kan gitu, mau umroh kan gitu kan, atau dari masjid kayak gitu kan, atau dari apa acara-acara yang lain kayak gitu kan. Nah kita pengen buat seperti itu. Tapi kalau kita buat dari desainnya Nizar itu emang bisa dipakai dimanapun ya. Kalau kayak punya saya gini nih, ini dipakai acara pun kemanapun bisa. Ibaratnya dibuat rapat Ya, sama orang batik kayak lah. gitu Dulu ya, batik kayak itu batik. kan dipakai ketika acara-acara resmi. Tapi sekarang kan batik buat sholat, Iya, batik buat betul. ibadah itu sudah biasa. Iya, Harapan Mas Arif juga seperti itu. iya kita berharapnya Baju juga seperti koko itu. itu bukan hanya untuk ibadah, pergi ke masjid, tapi juga untuk keseharian harian ini juga ke kantor, Iya, kayak gitu. kuliah, pakai koko kan bagus ya. Betul. Nah, seperti itu harapannya. Iya, harapannya juga seperti itu. Luar biasa. Kenapa nggak bikin misalkan batik ya? Yang biasanya pakai sekarang batiknya dipakai koko misalkan. Ya, itu bisa juga. Kita nanti juga kepengen arahnya juga ke sana. Oh, Kita ngembangkannya nanti ekspansinya ke sana. kan ada itu batik yang apa lebih eksklusif lah, Iya. dibuat model seperti koko itu. Iya, 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 iya. Jadi apa namanya ya, ada apa namanya? Variasi batiknya gitu ya. Variasi batiknya. Iya, iya. Ya itu bisa juga. Iya, luar biasa ini. Tapi ada mungkin semacam ide-ide yang lain yang akan apa namanya dilakukan oleh Nizar ke depan, apa kira-kira ke depannya ini Mas Ari? Ya mungkin kalau masalah ide ya, kita emang tetap di koko ya. Mungkin kayak ekspansinya mungkin ya ke arah baju-baju aja ya, kayak batik mungkin ya. Terus kayak kesongkok, kayak gitu-gitu, mungkin sarung juga bisa sih. Cuma yang pasti kita tuh kepengen support di acara-acara, misal acara-acara maulid dan lain sebagainya, kita support di sana dan lain sebagainya. Lalu kayak misalnya acara-acara nuansa-nuansa anak muda, pengajian anak muda, kayak gitu-gitu sih. Seminar juga. Seminar, bisa. ya. Support acara-acara seperti itulah. Kepengennya, harapannya seperti itu. Kita kepengen kayak punya pengajian tapi yang santai gitu. Yang santai, yang sekiranya anak muda itu nggak pakai disuruh untuk ke arah sana. Jadi datang sendiri karena seru di situ kayak gitu. Sekarang kan sudah lumayan banyak ya. Kayak arah-arah pengajian kayak gitu. Acara-acara seperti itulah. Jadi ngobrol santai lah kasarannya itu. Kayak Habib Jafar itu. Kayak gitu-gitu. Itu kan santai kan. Itu kan kayak Habib Jafar itu kan orang Kristen pun lihat acaranya dia kayak gitu. Karena ya pembawaannya seru, asik. Jadi orang tertarik untuk datang gitu. Ya, sobat ngopi bareng bahwa produk Nizar ini sudah menyebar ya di Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Jadi gampang kalau menemukan produk Nizar ini gampang ya. Ya, insya Allah gampang. Apa itu namanya busana muslim. Iya. Kemudian di supermarket. Iya. Kalau di Jawa hampir semua insya Allah ada lah ya. Kalau di Jawa. Apalagi di Bangil. Nah, tempatnya itu. Home base-nya itu. Home base-nya Nizar. Oke, apa yang perlu disampaikan sama Mas Nizar ini untuk ya khususnya untuk Nizar atau untuk teman-teman yang pemuda yang mau
usaha ini apa kira-kira yang perlu disampaikan? Ya, untuk pengusaha ya, anak-anak sekarang milenial Gen Z ini, saran saya adalah yang paling utama adalah satu, fokus. Fokus itu number one. Kayak gitu. Yang kedua adalah kita harus bisa beradaptasi dalam keadaan apapun. Tidak ada alasan apapun. Jadi kita harus fokus dan bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Itu insya Allah jadi modal awal untuk sukses, insya Allah. Amin. Amin. Oke, sobat Ngopi Bareng TV, itu luar biasa yang disampaikan Mas Nizar ini, terutama tentang perkembangan dunia fashion, baju koko. Mudah-mudahan dunia fashion Indonesia Amin. terus berkembang dan bisa diandalkan oleh para pengusaha di Indonesia. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.